kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. ILK adalah satu-satunya acara di televisi yang bukan saja menghadirkan debat dan perbedaan pendapat, tetapi kami bisa mengupas setiap masalah secara ringan dan tidak bermutu. Karena kami mempunyai moto, menyelesaikan masalah tanpa solusi. Banyak sekali anak-anak alay di sini, karena apa? Karena tema kita kali ini memang sesuai dengan mereka. Karena kita akan membicarakan masalah tren yang namanya Korea Selatan, yaitu K-pop ya. Yeah. Apa? Oke. Anak lu keok. Hah? Apa? Sarangeo, ya. Sarangeo. Sarang tawon. Iya, saya akan memperkenalkan yang akan menjadi panelis. Di sebelah kanan saya ada Chika Jessica. 안녕하세요. 저 여러분 Chika Jessica 입니다. 감사합니다, 오빠. Kamsahamnida. Chika Jessica mewakili remaja Korea. Korea di sini adalah Kalibata, Otista, Rempua, dan Kedoya. Korea asli. Ya Korea sono deh, Korea ya. Korea. Dan di sebelah kirinya, sebelah kiri saya maksudnya, ada Komeng. Ya. Komeng mewakili siapa ya? Di sini saya tidak mendapatkan. Saya ahli sejarah, Pak. Oh, Anda dari sejarah? Ya, Oh. nggak sekolah saya, Pak. Hah? Nggak sekolah. Nggak sekolah? Tapi ahli sejarah. Ahli sejarah. Karena Oke. saya kekunci setahun di gedung arsip, Pak. Oh, mau nggak mau Anda baca sejarah jadinya Itu ya? karena saya nungguin kelamaan, Pak. Saya Ya, baca betul. aja semua. Sebelah kirinya ada Rico Ceper. Dia adalah dari AKBP. AKBP di sini bukan pangkat di sini, tapi agensi Korea bakat pencarian. Betul Ya. Pak, saya segala sesuatu yang berbau teknologi, Ya. seni dari Korea tuh saya senang. Makanya saya pencinta dari kelompok pencinta teknologi Korea. Yaitu? Disingkat KETEK Pak. Oke, Teh. Iya, tepuk tangan dulu dong. Iya. Di belakangnya ada Vega. Vega? Anda mewakili siapa, Vega? Ini Umi ya? Bukan. Hah? Oh, bukan Umi ya? Oh, ini saya tahu ini. Sahrimin. Bukan. Sama? Aku kumpulan cewek-cewek centil. Oh, siap. Disingkat kutil. Oh, siap. Oke, Vega. Depan saya ada Ronald. Ronald itu dari, ini Anda dari mana, Ronald? Saya jurnalis, Jurnalis. saya wartawan dan saya bekerja di sebuah media ya. Media. Oh, Anda jurnalis. Majalah. Media. Jadi majalah saya namanya Main Troop, majalah Troop. entertainment, tren dan gaya hidup. Oke. Riset tentang inilah. Tepuk tangan untuk Ronald, ya. Di sebelahnya Ronald ada Fitrop. Iya, Fitrop dari SNSD ya. Apa itu, Pak? SNSD sini suka nyenggol, suka dodol. Oh, itu mah grup band Korea. Kalau Oh. saya mewakili akademisi alay yang terhimpun secara gamblang dan mentereng, Pak. Yaitu Apa itu? Alaihim Gambreng. Alaihim Alaihim Gambreng. Gambreng. 17 years old, Cimahi. Iya. Dan di sebelahnya lagi Fitrop ada Ari Kriting. Halo semua. Ya, Ari Kriting ini dari Asosiasi Pedagang Plastik Bersih. Ya, Apa sih? ya, Iya, oke, siap ya? ya, Siap. Oh, iya, iya mulu. Siap tapi kan? ya. Oke, tepuk tangan dong. Ari Kriting. Dan di tengah ada Dwi Andika. Oraiso. Iya. Ya. Di Dwi Andika ini salah satu penggemar Korean pop juga ya? Ya. Ya, itu menamakan dirinya Siwon ya di sini ya. Sisa Udah, minyak jangan. tawon. Siwon, sisa minyak tawon. Habis ngurut tuh, Pak. Di sebelahnya ada Soleh Solihun. Iya, saya mewakili Duda Kaya. Oh, Duda Kaya. Dulu kuda, kini buaya. Saya di sini mau menyantuni janda-janda miskin dan anak-anak yatim mungkin. Sebelah Ada? saya janda.
Sebelah saya janda. Saya kebanyakan duit mau saya santuni. Mungkin nanti kita akan cari ya jandanya ya. Kalau belum ada kita paksa ya. Mari kita sekarang sama-sama menyaksikan topik bahasan kita malam ini. Ini dia. Open Gangnam Style. Demam Korea, di mana banyak sekali yang namanya kebudayaan Korea ini sekarang tiba-tiba menjadi booming di seluruh dunia, apalagi dengan lagu salah satunya yaitu Gangnam Style ya. Kalau misalnya dulu Indonesia pernah juga dengan yang namanya British yaitu Beatles gitu ya. Terus ada Flower Generation, banyak sekali ya yang kayak seperti. Dan kali ini kita sekarang sedang terlanda oleh yang namanya budaya Korea. Nah, salah satunya ada di hadapan kita, Annyeonghaseyo. yaitu Chika Jessica 네. yang sangat menyukai budaya Korea. 네, 오빠, 네. Betul. Ya, apa yang membuat Anda tertarik? 진짜 바빠지요? Coba aja. Mucalata. harus pamer oma ya? Dia belum bisa ngomong, Pak. Ini. Opa, mana guys? Kain opa-opa wae. Opa panggilan kakak tertua. Oh, kakak tertua, opa. Iya. Oh. Opa mau guys? Harus pamer oma ya? Lu jangan bengong gitu, dia lagi ngomong. 네 오빠? 진짜요? 사랑해 오빠. Cendol 2, jangan kayak santan. Nama Kang Cendol. Tukang cendol. Om Komeng nggak up to date nih. Sekarang kan lagi mau wabah banget Nah, Korea. tuh. Makanya harus ikutin gaya Korea dong. Dari omongan, dari gaya. Oh, ini Pak, salah satu pakaian Korea tuh gini ya? Terus orang Korea lapor polisi, Pak. Kenapa? Ini pakaiannya diambil nih. Kan diambil. Bukan, gayanya. Gaya pakaian ini Korea bukan pakaiannya orang Korea, dia ambil. Apa yang membuat tertarik? Lagunya, grup bandnya, atau budayanya, atau apa? Semuanya. Pokoknya yang berbau-bau Korea. Dari mulai penampilan, dari mulai nyanyi, koreo. Berarti keringetnya juga doyan deh, Pak. Orang bau-baunya artinya. Tapi pernah ya? Pernah Ya, ke ya. Korea juga ya? There, I have been go there. Berapa lama? Waktu itu 2 tahun, soalnya aku cuman disuruh kerja 2 tahun doang jadi TKW di sana. Apa yang membuat keren? Yang membuat keren itu cewek-cewek Korea itu cantik, terus cute, unyu-unyu gitu. Iya, Anda tapi nggak belajar budaya kita misalnya. Belajar juga, cuman kan biar memperkaya budaya selain Indonesia, jadi aku juga belajar tentang budaya Korea. Yang saya pengen tanya, Nih. grup band apa? Grup boy band kan? Boy kebanyakannya? band, Super Junior, ada Kyuhyun, Siwon, Enyuk, Litek, Tarno. Pak, ini Kenapa? kurang ajar, Pak. Ya kurang aja. Karena bapak saya. Minta maaf. Apa? Sekarang mau tanya ke Ronald. Ronald, apa Anda setuju dengan budaya seperti ini sampai dia meniru-meniru sampai sedemikian rupa ya? Sampai baju semuanya. omongan, rambut. Ya jadi tren ini istilahnya adalah Hallyu, Hallyu. Korean Wave. Ya. Ini sudah dipersiapkan oleh pemerintah Korea 30 tahun yang lalu. Tuh ya, sampai yang seperti ini aja mereka sudah mempersiapkan. Ekspansinya ya. bukan hanya budaya, teknologi apapun, Semuanya. Bukan hanya Indonesia yang kena, sedunia. Ya. Super Junior konser di New York itu full yang nonton. Dek. Yang nonton bukan orang Asia, banyak orang bule juga, betul? 네, opa. Kalau saya sukanya Kangin dari Super Junior. Oh, Kangin. Iya. 네. Kangin. Oh, tahu Kangin Band. Iya. Tahu aku. Si Andika, si Ya ini Andika. kali si Andika, Pak. Bukan Andika ini. Oh iya. Jadi begini. Tidak buruk memang. Ada bagusnya. Minimal yang saya tulis kemarin di majalah saya, Indonesia menjadi negara yang bisa belajar bahasa lebih baik, bahasa asing. Bahasa Minimal asing. dari lagu. Ketika dulu Beatles, ya, Kus Plus dulu sebagai pengikut The Beatles bisa dibilang ya, Ya. membuat lagu bahasa Inggris, jadi kita bisa belajar bahasa Inggris. Why do you love me Ya. so sweet? And tenderly. Anak lama tahu. Iya, tapi itu sebenarnya lagu Jawa. Terusannya, why do epite, duku cile. Jadi Anda jangan tertipu dengan syair lagu yang di awal. Salah lirik.
Ya. Salah lirik. Terus ketika Taiwan merajalela. Merajalela. Meteor Garden waktu itu ya, Tau Ya. Mingse Wacelei. Iya. Akhirnya kita jadi ngerti bahasa Taiwan. Betul. Cepawa ceci wei Yasami. Ya. Tararahu. Lu jadi kayak di bis gua. Justru paling saya kurang suka itu adalah Korea. Kenapa Korea? Indonesia ini sebetulnya susah. Ya, mengikuti tren demam Korea. Iya, kenapa? Paling susah bahasa Korea diikuti. Annyeonghaseyo. Wah, itu mah gampang, semua juga ikutin. Minimal lagu Lagu apa? Because I know it. Mr. Simple. Saya coba bacain liriknya ya. Coba. Sesangine nam daero an winangu hawa mamnem yunan wangi garo yati yang jom jana jani kun ilma hamman semana sanyoki ramana la hamma hamma alhana wal hamma hansana hamma Susah. Tidak susah karena itu juga mereka terinspirasi oleh lagu kita. Coba ulangi lagi. Sing ya. ulangi ya. Saya ulangi lagi liriknya ya lagu itu ya. Sesangi nam daero an winangu hawa mamnem Gotam si mambang ta jula jula mambang ta jula jula Sinaga tulo Sinaga tulo Ya betul. Ya kan? Bagaimana yang namanya Indonesia itu menguasai dunia. Queen aja menyanyikan lagu itu. Anybody find me somebody to love, somebody to love, somebody to. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan teruskan setelah yang satu ini. Nobody but you. Nobody but you. Nganape body. Poco. Kembali lagi di LK Indonesia Lawak Club. Sekarang saya mau tanya sama Fitrop. Ini bukan hanya pengaruh-pengaruhnya, ada gaya hidup aja sampai mengikuti ya. Ini sampai sejauh mana mempengaruhi Fitrop? Oh kalau terus terang kalau misalnya aku tuh baru sekitar baru banget lah, masih newbie ya. Baru sekitar 14 tahunan mengikuti Korea ini. Astaga, Korea ini baru-baru aja. Baru perasaan, sekarang iya. ya. Tapi aku memang sangat tertarik sekali karena kalau misalkan dilihat tuh banyak banget gitu yang kayak tadi dibilang sama Kang Denny gitu. Maksudnya kalau justru malah banyak banget unsur-unsur di Korea itu yang ke Indonesiaan. Jadi aku ngerasa kayak aku itu adjustable aja sama kehidupan aku sehari-hari. Jadi aku gampang menyerapnya gitu. Seperti apa? Kayak banyak lagu-lagunya yang terinspirasi dari yang terjadi di Indonesia. Kayak tadi lagu yang kita dengar tadi itu terinspirasi dari tradisi Gangnam Style. Sunda. Yang mana yang? Bukan ya, Cingcalaha. Oh, Cingcalaha. Cingcalaha, tulang bajing, kacapit. Cingulu. Bulu Itu menong. sangat kesunda-sundaan banget gitu. Jadi gak terlalu susah. Anda tapi pernah mencoba makanannya Korea? Oh Korea suka makanan, bahkan sampai tarian juga saya rasa tuh kalau Korea tuh ada ngambilnya juga dari Indonesia. Tarian apa? Lagunya itu siapa tuh? Nobody Wonder Girls. Wonder Girls. Coba boleh diikuti, kita peragakan. Coba mana? mungkin sih kamu juga boleh ikut. Itu ngambil dari Padek mana Pak? Mau padek mana? Lu gak usah ikut. Lu gak usah ikut. Kirain pada mau berangkat. Itu kalau Takutnya kan saya nggak diajak. ikut aja Bang Komeng. Enggak udah. Dia gak ikut, dia gak ngerti dia. Nah, nih coba. Itu ngambil dari gerakan tarian yang ada di Indonesia ya, di bagian timur ya. Dari bagian timur. Nah, saya udah coba tayangkan tuh. Yang mana? Nobody but you. Nobody but you. Nganape body. Poco. Semuanya. Nobody but you. Nobody but you. Nganape body. Poco. Serang ayo. Kita langit orang sayang. Udah. Udah. Duduk. Kan nelayan lihat main lempar jaring aja loh.
Makanan. Apa Kalau yang- makanan aku tuh Ada satu katanya makanan di sana tuh yang dibuat bisa 8 bulan aja masih bisa dinikmati. Kimchi. Ya, kimchi. Iya, pokoknya aku kalau semenjak aku mengikuti si tren Korea ini, aku udah bilang sama mama, pokoknya daripada pokoknya kalau di rumah nggak masak masakan yang berbau Korea, lebih baik aku makan di rumah teman. Biar ekonomi. Iya. Pernah makan bulgogi? Apa? Bulgogi Nggak pernah makan? boleh, aku nggak boleh makan. Bulgogi bukan makanan anjing. Yang Anda bicarakan Bulldog kan? Bulketek namanya itu. Makanan Korea yang paling asem itu bulketek. Saya mau tanya sekarang sama Soleh Solihun. Pak ini Pak ngomong-ngomong soal kimchi ini saya sebagai yang tidak suka budaya Korea. Kimchi itu singkatannya dari apa coba? Apa itu? Korea, mending cinta Indonesia. Sampai ada gerakannya ya. Kimchi berapa bulan? Di kita juga punya rendang itu Pak. Rendang tahan lama Pak. Betul. Makanya itu kalau kita makan di rumah makan Padang itu kayaknya makan udah dari berapa bulan lalu Pak. Iya. Itu ekonomis banget Pak orang Terus Padang itu juga enak. Pak. Maaf Jangan itu kalah. rendang makin lama makin enak. Iya. Enak dimakan mulus di perut. Nasi enak Pak. lidah. Pak, nasi uduk juga tahan lama Pak, sampai setahun bisa. Bisa apa? Bapak laminating aja. Lah, Terus ada apa Pak? itu orang yang nggak ada kerjaan salah satunya melaminating nasi uduk. Gila. Apa kerjaan apa Kalau itu? ya. Terus kalau kita ngomong-ngomong film, aduh. Di kita lebih keren Pak. Film-film zaman dulu ada yang legend-legend juga. Beranak dalam kubur. Iya. Di dalam kubur aja ada rumah Bisa sakit beranak Pak. Iya. Hebat Pak. Hebat banget. Ya di kita tuh Korea ya. nggak ada kan? Iya. Terus ngomong-ngomong soal ini grup apa musik, bukan cuma Korea Pak. Korea kan apa berapa? 9 orang ya. Sonet apa? Si SNSD apa Super Ada Junior? SNS. Sebelum Korea 9 orang, Roma Irama dan Soneta udah segambreng Pak. Iya benar. Bagi honornya nggak adil Pak. Saya mau tanya ke Dwi Andika. Dwi Andika kan menyukai Korea. Saya suka Korea. Ini saya bawa teman-teman Korea. Ini Gimana dari Korea? yelnya? Korea. Ye. Oke. Apa itu? Apa yang paling Anda sukai dari Korea itu sendiri? Banyak. Tapi banyak. nanti aja setelah yang satu ini ya. Oke. Kembali lagi di LK menyelesaikan masalah tanpa solusi. Saya mau tanya sekarang sama Mbak Vega nih ya. Mbak Vega, Rini aja panggilnya. siapa? Ini. Rini, hah? Rini aja. Kenapa sih Pak dia gitu-gitu? Siapa? Emang dia ngomongnya gitu. Cacingan apa kermian? Nah, dia semenjak putus dengan Bubu ya waktu itu ya. Bukan, ada perbedaan nggak antara budaya Indonesia dengan Korea yang Anda rasakan? Pastinya dong banyak sekali. Kalau Anda aku terpengaruh? pengaruh banget gitu. Kalau aku kebetulan kan memang pernah ke sana. Aku kalau liburan holiday itu aku ke sana. Holiday ke sana? Holiday aku ke sana. Kebetulan memang kan kalau di sana juga nggak ada karbohidrat. Jadi aku nggak makan karbohidrat. Jadi di sana tuh makan kan kayak kimchi. Padahal di sini tuh acar. Juga di sana itu orang-orang kalau ke Korea harus belanja di tempatnya namanya Dongdaemun. Dongdaemun. Kayaknya keren. Oh, oleh-oleh dari mana Dongdaemun? Padahal Dongdaemun tuh kayak apa? Kayak apa? Ambasador. Tapi kalau dari segi lagu menurut Anda bagusan mana? Korea atau... Bagusan lagu aku dong. Oh, lagu yang mana? Kalau lagu di sana kan lagunya gini bisa. Aku bisa Iya, dikit lagu-lagu coba lagu sana. yang mana? Fan kai sui san si tai pe ji se pen ji se ji tao se. Ada yang ngerti nggak artinya? Ada. Apa artinya? Nggak tahu. Susah kan itu Iya, tuh susah. susah. Kalau Susah. lagu aku, lagu ini pasti semua orang tahu. Yang gimana coba lagunya? Tolong. Ku di sini, coba suaranya berdiri karena cinta. Lihat semuanya hafal. Oke, bertahan untuk bahagia, hanya untuk bagus suaranya lagi. Ku di sini akan selalu menunggumu. Suaranya akan selalu menjaga. Seumur hidupku, semua karena cinta, semua karena cinta. Dan semua lagu aku semua orang tahu. Ini juga waktu sama Iya. Mas Anang itu, sama Mas Anang Batas. Ya. Ada kan lagunya enak juga tuh ya. Kau yang telah memilih aku.
Kau juga yang sakiti aku. Kau putar cerita sehingga aku yang salah. Ih, enak banget. Kau selalu permainkan wanita. Kerupuknya satu bang. Jadi menakutkan. Saya nggak mau ingat-ingat masa Iya, lalu iya, lah. benar. Tapi saya datang ke Korea, saya sih sebenarnya senang. Saya dikasih penghargaan. Dia bukan Syahrini Pak, yang saya tahu dia adalah Umi Pak. Memang dia namanya dia itu Syahrumi. Ya, kok Jadi Syahrini? Syahrini yang Umi. menyanyikan lagu-lagu seperti Umi tadi. Oh yang memilih Iya. aku gitu. Lu cangkoknya nggak hilang. Makanya Pak, saya pernah lihat dia Pak. Dia Gimana? kayak habis face off operasi di Korea. Iya. Dia pernah nyanyi Gangnam Style Pak. Dengan Gangnam? versi Umi Elvi Pak. Kalau Umi nyanyi, memang Umi dari sana udah lagunya gitu. Tapi Umi sebenarnya nggak enak kalau disuruh nyanyi. Nggak apa-apa Umi. ayo. Gayanya aja gaya Gangnam Ayo. Style. Umi malu loh Umi. Di sini ya, sini. Umi malu ah. Bentar Umi. Umi Nah. malu. Saya mau tanya sekarang ke Andika. Andika ini kan, wah fanatisme Koreanya. Korea, tinggi Korea. sekali. Hei, hei, hei. Iya. Coba, apa yang membuat kamu senang dengan Korea? Ya, yang saya senang dengan Korea itu sama seperti lagu dangdut ya, Roma Ya. Irama dengan judul Perjuangan. Karena apa? Karena artis Korea itu emang bener-bener perlu perjuangan banget. Gitu. Untuk menjadi artis Korea nggak gampang. Dia harus dimasukin dalam sebuah akademi, Iya. digodok di situ, belajar nyanyi, belajar. Lu ngomongin ngedance. Korea, ngomongin jamu sekali digodok. Betul, belajar ngedance di situ, belajar semuanya sampai di permak juga kalau perlu gitu. Oh, wajahnya dipermak gitu ya. Nah, Bang Solihin saya bawa ke sana di permak. Saya salah, masukinnya permak Levis ya begini Nah, bentuknya. makanya Pak saya nggak suka Korea operasi plastik itu nggak baik Pak, lebih Nggak banyak bagus ya? Madarat yang mendingan juga operasi pasar kan, Iya, nurunin benar. harga atau operasi justisi, zebra, iya operasi betul, zebra KTP, gitu. iya. Saya mau tanya coba, kamu mau nggak kalau misalnya jadi masuk ke Korea terus kamu digodok seperti kayak yang tadi Andika? Aku mau banget deh, Opa. Aku pengen banget bisa acting jadi aktris Korea di sana. Coba sekarang nyanyi dulu dah sebelum Boleh aku saya nyanyi kirim. Sebelum saya kirim ke Korea. Oke ya, Iya. bener ya? Iya. Kalau aku lolos ini aku dikirim Iya, ke Korea ya. oke. Semuanya boleh nanti Gyomi gitu ya. Ya, bodok. Boleh ikut dengerin aku ya. Ini lagu siapa Gyomi? Lagu khas Korea. Khas Korea. Ya. Oh, Gyomi. Ya. Maaf kalau lulus dikirim ke Korea, Korea. kalau nggak lulus boleh dikirim ke UGD ya. Kita semua. Iya, iya. Jika aku juga bisa. Mau berangkat sekarang Boleh Pak? ya. Enggak. Kamu nggak ikut dia aja. Yang ke Korea. Tadi yang Ya. UGD tadi. UGD kalau gagal dia. Silakan. Gyomi. 일더기 일은 귀요미, 이더기 이는 귀요미, Tuh. 삼더기 삼은 귀요미, 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 사더기 사더 귀요미, 어더기 어더 귀요미, 이더기 여더 귀요미, 귀요미. 사랑해. Aku lulus gak ketemu? Oke. Ya. Mungkin kalau misalnya bulan puasa Ramadan gitu, biasanya sinetron-sinetron ya seperti ini muncul. Kiyomi sudah dekat itu. Ya. Karena kamu bagus ya, Ya, Pak. makanya saya kirim kamu sekarang ke Korea. Ke Korea. Iya. Ke Berangkat. Asik orang aku berangkat ke Korea Iya, deh, ini Opa. pura-pura soalnya dia harus syuting OVJ. Jangan, nanti orang nonton beneran ceritanya. Bener-bener ke Korea ya. Aku bawa keripik di Korea. ada Jangan keripik. dong, keripik sih gila lu. Deh, apa sarangnya Indonesia? Cinca apa baju? Kiyomi, Kiyomi. Iya dagi ilan Kiyomi. Itagi yogan. Kok berat? Kenapa? Kang Denny, Ya. Bukan kesurupan. Umi nggak dikirim ke Korea. Oh, nyanyi. Oh, Umi Umi juga ke mau ke Korea Korea. juga. Oke, Umi ke Korea. Umi ke Gua udah Korea, pusing. Ini acara ILK nih, yang satu OVJ, yang satu bukan empat mata. Berangkat ya. Sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, makanya kita akan kembali setelah yang satu ini. Yo. Iya. Tidak ada orang yang mau mukanya mirip Riko, termasuk anaknya. Iya. Anaknya Riko tuh nggak mau mukanya mirip Riko. Balik lagi di Indonesia Lawak Club. Ada salah satu tren di Korea itu kalau 17 tahun hadiahnya itu dia di operasi plastik ya. Operasi. Itu salah satunya katanya.
Ini kita terlebih dahulu melihat deh ya, gimana yang namanya operasi plastik. Di sana kan, karena di sana termasuk yang terbaik mengalahkan Thailand ya. Silahkan kita lihat bersama-sama. Ini sebelumnya, sesudahnya. Ya, jauh ya, emang bedanya ya. Itu yang kiri Fitrop ya? Bukan, ini foto teteh aku. Iya. Iya, selanjutnya ini Putri Korea yang ternyata juga melakukan operasi plastik. Ini mungkin agak mengagetkan ya, kalau begitu udah menikah, pas mengetahui aslinya kayak begini. Yang laki juga. Komeng, setuju nggak Meng dengan budaya kayak gini 17 tahun dikasih hadiahnya operasi plastik seperti itu. Dengan budaya-budaya yang sekarang juga Korea. Anda sebagai seorang sejarawan yang terkurung di dalam perpustakaan, apa pendapat Anda tentang si Riko? Kita ngomongin Korea apa? Iya, Bukan Korea. ngomongin popok orok. Iya. Korea gimana menurut Anda? Ya kita tadi sudah yang tadi seorang jurnalis bicara Pak Surya tadi kan. Iya. Dia Indonesia selalu mudah terpengaruh. Iya. Memang itu memang dari yang salah dari pendahulu kita Pak. Hmm. Kita selalu mengikuti gaya bebek. Bebek itu kan yang satu kemana ikut kemana. Ikut, itu kan ikut-ikutan. Ngantri dong lo kayak bebek. Itu kan ada tulisan tuh Pak. Iya. Iya. Nah itu dari mulai menikah pun selalu menggunakan itu kan Pak. Bebek, bibik, bobok ya Pak. Nggak ada. Bibit, bebet, bobot. Nggak ada bibit, bebet, bobot. Wajar nggak anak-anak yang seperti itu sekarang dikasih operasi plastik? Ya saya nggak bisa ngasih tahu karena dia orang Korea Pak. Kalau dia orang sini mungkin saya bisa kasih tahu ya Pak ya. Iya. Kan Iya. kesananya ngasih taunya ongkos apalah ngurus paspor apalah. Orang biro jasanya. Nggak kan usah ada. lah, nggak usah. Ya, Nggak ya. usah. Ribet Pak, banget. sebenarnya dia ngomong apa sih Pak dari tadi nggak jelas. Gue ngomong bahasa kodok. Lu nggak belahan ngerti orang lu burung hantu. Menurut kamu gimana dengan operasi plastik dan yang lain-lainnya? Saya setuju tadi dikatakan sama Vega Pak. Dia nggak mengatakan apa-apa, dia cuma nyanyi aja. Oh iya. Iya. Maksud saya begini Pak. Saya bagian dari talent scouting Pak. Ah. Tahu kan ya? Iya. Jadi kalau Pemandu disingkat, bakat. Oh iya, kayak talent scout boy scout sama Kalau ya, di Pak. Indonesia yang terkenal itu Denny Sabri. Benar Pak. Oh. Saya kebetulan memang pernah 2 tahun tinggal di Korea. Memang jalannya agak macet. Kalau macet saya suka keluar, potong lewat Ulu Jami, Petukangan, Budi Luhur. Kreo, itu kreo. Beda ya? Korea. Oh beda ya? Kreo itu, dekat Ciledug kan? Iya maksud saya sana. Itu kreo. Lo tahu Korea nggak? Tahu. Itu penyakit di pundak lu, korengan. Nah, asal Bapak tahu, saya mencatat di sini banyak band-band di sana yang bisa menjadi panutan. Iya. Seperti saya mencatat 2NA1 Big Bang, juga SNSD tadi. 2NE1. Ya, itu dia. 2 PM, 2 AM. Ya mungkin nanti saya bisa bikin juga. P20, M45, semuanya Pak. Angkot. 3-in-1 bisa Pak. Angkot. Hah? Supir Metro Mini diajak kemari, Pak. Dan tadi saya setuju. Kimchi katanya. Tolong sebelum lu ngomong tentang berapa SIM-nya dulu deh. Ini kan Supir Metro Mini. Kimchi katanya bisa 8 bulan. Rendang disaingkan sama Iya. rendang. Pak, jangan Korea tuh bagus, Pak. Apa? Jangan, ya tanya Fitrop tuh tahu. Jangankan kimchi cuma 8 bulan bisa. Teman saya kimchi 2 tahun, Iya. diawetin masih bisa dimakan, Pak. Dimakan siapa? Kucing. Oh, iya nggak Teman apa-apa. saya makan 2 UGD, 1 tewas, Pak. Itu dia. Kemudian dia catat demam Korea. Iya. Kenapa? Nggak masalah kan? Nggak. Toh trombositnya nggak turun ketika demam Korea. Lo makan jambu yang merah. Lo cari jambu yang merah barang 5 biji. Lo sambit muka lo sendiri. Kenapa sih Pak? Iya. Nah, dalam catatan saya, Bapak tahu Pak, tokoh-tokoh tahu besar gua. Korea Pak. Enggak, jangankan Bang Ki-moon. Bang Sekjen Ki-moon, iya. Judo Chun misalnya, walaupun dulu dunia olahraga. Judo Chun tuh tinju. Iya, Tinju, iya. ya. LSP Kalot itu. Iya. Kemudian Park Jubong Kim Won So. Iya, salah. Tokoh-tokoh. Lee Min Ho. Mungkin juga. Bapak tahu Thaksin Shinawatra. Mahathir Mohamad. Iya. Ya kan juga ada tahu Bapak Lee Kuan Yew. Tahu. Aung San Suu Kyi. Iya. Itu semua pemimpin-pemimpin negara ASEAN Pak. Ini Korea ya. Lo kumpulin kepala-kepala negara. Kepala lo taruh di meja gua mut. Saya salah di mana Pak? Oke, saya mau tanya Ari Kriting. Ya.
Gimana Ari Kriting? Anda ini juga salah satu pendukungnya Oh iya jelas. Korean Pop ya? Iya. Ya. Saya Apa yang menarik menurut Anda? Ya, perkenalkan saya ini kan dari APASI, perwakilan APASI, Asosiasi Pedagang Plastik Bersih. Iya. Jadi kami itu yang mensuplai kebutuhan-kebutuhan untuk operasi plastik, ya? Nah, itu juga kebetulan saya juga termasuk salah satu pelaku operasi plastik. Oh, Anda udah pernah plastik? Sudah, Oh, nggak ada otomatis. perubahan? Karena saya coba dulu. Ini baru tahap pertama. Oh, tahap pertama. Jadi tahap pertama itu plastik, Iya. plastik bersih tentu Iya. saja. Mainan-mainan sisa timba ember segala macam. Iya. Itu dipanaskan kemudian diteteskan ke wajah. Oh, Jadinya seperti ini. Ini baru tahap pertama tapi. Ini tahap pertama. Tahap pertama. Tahap kedua lebih bagus lagi, Pak. Kenapa? Nah, tahap ketiga baru dia ngundang tahlil. 3 hari. Iya. Muka dibayurin sama air panas. Jadi saya mendukung. Ini Saya- baru tahap pertama tahap ya? pertama. Operasi plastik itu kalau menurut saya kalau misalnya bisa membuat orang menjadi lebih bagus ya kenapa tidak, iya kan? Jadi boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Dan kalau misalnya ada yang mau coba operasi plastik di sini, silakan ke tempat saya. Kebetulan saya ada kontak dokter bagus sekali. Dokter. Dokter operasi plastik. Dia itu bukan hanya operasi plastik, tapi biasanya dia itu paketan. Oh, paketan. Jadi dengan- dia kasih bonus. Bonusnya? Kadang-kadang operasi plastik gratis operasi usus buntu. Tapi orang kalau nggak usus buntu, lu ngapain usus buntu? Mungkin otak buntu. Jadi Ah. kalau otak buntu dioperasi juga sama dia sekalian. Otaknya. Bisa. Oh gitu ya? Mungkin Om Riko mungkin bisa langsung ke sana. Nggak ada otaknya ngapain dioperasi? Pasti salah. Kang Denny, saya Ya, silakan. Saya kalau melihat fenomena operasi plastik di Korea ini ya satu aja yang saya sayangkan, mukanya mirip semua. Saya yakin tidak ada orang yang mau mukanya seperti Komeng, makanya Komeng spesial. Iya. Tidak ada orang yang mau mukanya mirip Riko, termasuk anaknya. Iya. Anaknya Riko tuh nggak mau mukanya mirip Riko. Iya. Iya, iya. Mirip ibunya kan Riko? Iya. Mirip ibunya kan anakmu? Alhamdulillah. Tuh kan? Tapi cadelnya ke bawah. Cadel tuh emang turunan ya kalau gitu ya. Kalau misalnya Umi ya. Oh, ini Umi. Umi malu. Umi, kalau misalnya Umi, ada nggak keinginan untuk operasi plastik? Oh. Bagian tertentu misalnya. Astagfirullah, Umi rasa enggak ya? Enggak ya? Umi malu kalau operasi, enggak enak lah. Umi kan udah tua ya. Iya, iya. Emang ngomongnya begitu gaya? Umi, Iya, gitu. Ya. hadat alwi baik. Alhamdulillah. Tapi itu yang di Korea itu operasi enggak sekali. Umi Iya, pernah iya. tahu itu kalau Harus yang berapa kali ya? Itu 32 kali. Umi tahu. Umi pernah lihat itu. Capek ngomong gini. Interupsi. Ya. Kalau yang ini opanya beda, bukan opa yang tadi. Opa, nak makan ayam goreng. Kenapa jadi Upin Ipin? Umi kayak ngeden Umi itu udah kuning-kuning kursinya Umi. Enak dicocol. Ya. Umi, saya pengen tahu kalau misalnya Umi. Tapi nggak- di sana fans-fansnya itu ganas-ganas loh. Iya betul ya, katanya Fans-fans fansnya iya. ya. Jadi mereka nih kalau perform, mereka tuh kan nggak boleh punya pacar. Iya, heeh. Kalau mereka Karena punya apa? pacar, Alasannya nggak boleh punya pacar? iya karena menurut mereka idola mereka adalah milik mereka. Jadi mereka nggak boleh punya pacar. Kalau sampai ketahuan mereka punya pacar, Iya. itu kalau bisa dibully, bisa dijahatin, pokoknya bisa diapain Sampai aja. seperti itu Sampai ya? seperti itu. Nah kalau perform pun kalau manggung misalnya ada fans mereka satu orang naik atas panggung Iya. bisa senang-senang joget-joget gitu, besoknya langsung dicari tahu, samperin ke rumahnya, pokoknya sampai yang segitunya. Saking mereka merasa memiliki grup tersebut ya. Umi terima kasih sekali. Mungkin Umi ada keperluan katanya ya. Iya, Umi Ya. ada arisan. Ya, arisan ya. Yo. Silakan Umi Oh, kalau gini, mau makasih ya, jalannya ya. Oke. Kita akan buktikan di antara yang pro dengan yang kontra dengan pertandingan dance. Ya, battle dance setelah yang satu ini. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Kembali lagi di LK menyelesaikan masalah tanpa solusi. Sekarang waktunya kita melihat siapakah yang memang betul-betul menyukai dengan Korea atau yang mempertahankan budayanya Indonesia. Joget, dua-duanya namanya joget. Sekarang saya akan mengundang terlebih dahulu teman-teman yang pro dengan Korea. Pro, silakan maju ke depan. Ya, kita akan melihat gaya-gaya mereka yang pro. Silakan. Ya, ya, ikuti kira-kira gaya Anda, sesuaikan dengan yang ada di layar kaca. Kita mulai. Silakan. Pak, ini ada Sini, ya ikut dong. Ya, Ya, ikut. Ikut. Ya. Oh.
Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Stop dulu ya. Gaya apa Fitri? Udah. Iya, lagi asik. Tapi ini tolong ya lagi joget-joget gini jangan ada yang kentut dong. Kasihan ini ngeganggu ya. Balik. Kacau. Aduh. Kos-kosan ya. Gaya Korean pop tapi penonton. Gak setuju Pak, saya lagi joget lawan yang komeng masih buang angin Pak, baunya ke depan Pak. Sekarang Indonesia. Silakan maju mana yang pop yang Indonesian pop ya. Kalau ini coba siapa yang lebih bergairah ya. Oke. Jogetnya tuh nanti pasti di reject. Tunggu ya, sabar. Nah, ini. Ya. Ini. Nah, itu di reject aja. Iya, tepuk tangan dong. Terlihat sekali kalau misalnya yang Korea dengan Indonesia itu dua-duanya menurut saya kurang bagus dua-duanya ya. Joget Indonesia tuh ekonomis Pak. Bisa dilakukan dengan jempol doang Hanya Pak. jempol saja ya? Iya. Musik mah jempol dong. Kalau joget Korea mau ribut segala gerak-gerak ayo. Joget Indonesia mah tuh jempol Lebih doang. tenang. Nah, Iya. tapi saya pengen tanya sekarang bagaimana kita bisa menghebohkan yang namanya budaya kita supaya bisa juga seperti Korea. Kira-kira budaya apa yang bisa kita angkat ke dunia nih? Yang paling gampang budaya alay Pak. Ah, itu ya. Itu trending topik di Twitter. Siapa coba yang bikin alay-alay semua Pak? Iya betul ya. Iya, kalau perlu di alay-alay diekspor itulah. Yang kan kalau misalnya program-program TV berkurang, kita ekspor penontonnya ke Korea mungkin. Iya, Kita kasih tahu nih alay-alay kayak gini, jogetnya nih, joget offbeat tuh begini gitu. Salah satunya itu dengan la. Ye. Cuci jemur. Atau mungkin kalau ada Atau- talk show Pak, Ya. bisa jadi nanti alay-alay. Oh gitu. Jadi benar Pak, kalau alay-alay itu apresiatif sekali Pak. Kita ngomong apa, dia pasti apresiatif Pak. Coba Indonesia juga harus punya demamnya yang seperti itu, alay-alay yang diangkat. Silakan. Ada, Pak. Andika. Budaya macet Pak. Hah? Budaya macet. Gimana itu kita- perlu dikembangkan lagi. Mungkin Korea juga bisa mengikuti gitu. Karena itu sangat membanggakan sekali. Budaya macet kita kan sangat bagus sekali ya. Sampai terkenal gitu ya kemana-mana kita. Coba kalau yang dari olahraganya kan sekarang Indonesia juga terkenal dengan pencak silat. Sekarang ini sudah dipelajari itu kalau tidak salah. Sudah dikembangkan malah Sudah Pak. dikembangkan. Sampai ada pecah lele itu. Pencak silat ini sampai sekarang ini menjadi sebuah berkembang ya, menjadi sebuah keharusan di Cianjur misalnya. Itu dikembangkan pencak silat seperti itu. Ya, kira-kira menurut Anda bagaimana? Iya, kamu. Saya kan gak bisa pencak silat Pak. Enggak maksudnya kalau budaya yang lain lah. Budaya yang lain mungkin bisa juga budaya Jaipong mungkin Pak, karena kalau misalnya kita lihat gerakan Korea itu mungkin range motionnya nggak terlalu banyak. Kalau Jaipong itu mungkin sekali goyang 2-3 pulau bisa terlampaui. Kalau misalnya Nal, apa Nal kira-kira yang bisa diangkat Nal? Gimana kita mau mengekspor budaya kita ke luar negeri? Kita aja nggak kenal budaya kita sendiri. Karena kita tidak mengenalnya ya. Oh. Masalahnya bisa dan mau. Bisa sih mungkin bisa, mau belum tentu. Gitu Nah aja. maunya ada keinginan nggak gitu kan, dan ini harus didorong juga oleh pemerintah ya. 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 Komeng kayaknya dari tadi lo emang masuk angin apa? Apa yang akan kita angkat kan begitu Pak? Iya. Itu tergantung lihat waktunya. Waktunya gimana? Kalau sore ya jemuran, kalau siang ya opak. Apa yang mau bisa diangkat itu? Begitu Pak. Ya begini lo tiba-tiba begitu. Maksud saya adalah di sini bukan kita tidak hebat, Tapi kita yang tidak, Tidak mau mau. hebat. Contoh,
ketika timnas usia 19 tahun Indonesia di Iya, final benar. ketemu Korea. Iya. Semuanya pesimis. Kita bisa apa lawan juara Asia usia Iya, 19 betul. tahun. Di Senayan dimain-mainin, Iya. artinya sama Indra Safri dan anak buahnya. Artinya tidak ada yang tidak mungkin kalau kita semua bangsa Indonesia bersatu, Pak. Iya, memberi dukungan paling Iya, tidak ya. Iya. betul. Saya mau menambahkan Pak. Silakan. Kalau mengutip dari tadi yang kata Cika tuh Pak, saya tahu Pak yang pasti akan laku kalau misalkan kita ekspor ke Korea itu ada satu Apa? makanan Pak. Makanan apa? Opak Pak. Opak dari mana? Karena kesimpulannya ada satu Pak. Kalau kata mama saya, Ya. sekeren-kerennya opa Gangnam Style itu lebih keren, lebih renyah opak buatan emak dan abah. Oke. Halo Ari, apa Ari? Kalau saya, mungkin kita memang Indonesia itu harus bisa mengembangkan budaya kita lagi. Karena kadang-kadang kalau kita punya budaya kita tidak kembangkan, justru energi yang berlebihan itu teralihkan ke tempat lain. Misalnya, tari-tarian. Iya. Di timur sana kan terkenal dengan tarian perang. Tari-tariannya betul. Iya, Iya. tarian perang. Iya, tarian kita perang. ada undang tamu saja, tamu datang kita pakai tarian perang untuk Iya. menyambutnya. Iya. Nah ini kan karena jarang ada panggung untuk tarian perang ini, akhirnya kita berperang betulan. Iya. Iya kan? Karena nggak ada Iya. jadi panggung-panggungnya. Panggung untuk tarian sarana-sarana ya. Iya, jadi sebenarnya kalau lihat di berita orang timur perang itu sebenarnya pertunjukan budaya. Jadi sebenarnya perang beneran tuh, tari-tarian Ri. aja. Maksudnya iya kan karena tidak dikasih panggung. Iya, bagus sekali. Pak Maman, notulen apakah yang kita bisa ambil dari pembicaraan kita yang tidak penting ini? Kalau ketahanan budaya kita gampang bobol itu karena kita suka lupa sama sejarah. Iya. Kita sebenarnya tidak usah takut sama Korea. Tanggal 3 Mei 85, Elias Pikal jadi juara dunia dengan meng-KO petinju Korea. Judo Chun. Iya, Judo Chun. Tahun 85. 85. Tapi 25 tahun kemudian apa hasilnya? Iya. K-pop menjajah Indonesia. Elias Pikal masuk penjara dan cuma Iya. jadi satpam. Iya. Kita lupa sama pahlawan kita. Tadi juga sudah disebut, usia 19 mengalahkan Korea tanggal Betul. 12 Oktober 2013. Siapa yang hafal pemain U19 di sini? Iya. Lebih banyak Ada. yang menghafal personilnya K-pop. Iya. Tapi kita tidak usah khawatir, kita bisa melakukan akulturasi. Karena kita tidak bisa menghambat Korea masuk. Betul. Kita bikin saja kolaborasi Psy dan LV Iya. menjadi Korea Dangdut. Korean dangdut. Kita singkat KD, direbut juga sama Timor Leste. Iya, iya. Ade diambil oleh Raul. Diambil ya. juga sama Timor, jadi cuma ada satu jalan sekarang. Hanya satu jalan. Yaitu Indonesia lawan Korea, ILK menyelesaikan masalah tanpa solusi. Jadi tidak ada kata-kata lain juga yang akan saya tutup selain saya harus pamit karena waktunya sekarang kita harus pamit, betul nggak? Ya, makanya moga-moga kita ketemu lagi di acara ILK selanjutnya. Sampai jumpa. Dah. Siap sana. Dah. Siap sana.